Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih bergabung dalam sharing pajak MNCo. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita ya, berkenaan dengan PPS ya. Masih ada di PPS ya, jangan bosan-bosan karena di lapangan masih banyak kegalauan terkait apakah seseorang itu harus ikut PPS atau tidak. Nah, jangan sampai ikut PPS itu kemudian menjadikan kita menjadi membayar pajak yang tidak seharusnya ya. Memang itu membantu negara, betul. Tapi kalau kita ternyata berlebihan itu kan juga ya sayang juga ya. Nanti kita jadi nggak ikhlas, ya kan? Oke ya, sekarang kita coba ya. Tapi kalau ikhlas ya nggak apa-apa ya, silahkan saja ya. Oke, pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, seseorang ini tidak pernah lapor SPT dari dulu sampai hari ini, ya. Berarti nggak pernah ikut teks amnesti juga. Di yang pertama 2015 pun tidak ikut teks amnesti. Jadi beliau bertanya, Pak, saya di tahun 2015 tidak ikut teks amnesti. Jadi TA di sini dia lewatkan, ya, TA-nya nggak ikut, TA tidak ikut. Sementara dia punya aset di sini, ya, punya aset. Ada tanah itu ya. Dia katakan satu saja deh, tanah ya, senilai 1M misalnya. 1M misalnya, ya. Lalu 2016, 2017 dan seterusnya sampai dengan tahun 2020 ya. Ini ada juga nih aset yang dia beli atau dapat warisan. Ada rumah ya, ada rumah misalnya harganya 100 nih. Kemudian ada mobil harganya 300. Lalu ada tabungan ya misalnya ya, tabungannya 200 ya. Totalnya di sini 600 ya. Di sini 1M, ini 600. Selama ini saya nggak pernah lapor SPT, Pak. Wah, ini gawat juga ya. Punya NBP apa enggak? Kalau enggak punya NBP ya nggak usah lapor SPT. Ya, dengan catatan memang Bapak Ibu secara persyaratannya belum terpenuhi. Apa syarat harus punya NBP? Ya, syarat punya NBP itu kan ada dua ya. Harus terpenuhi syarat subjektif, terpenuhi syarat objektif. Dua ini terpenuhi, maka Bapak Ibu wajib memiliki NBWP. Lalu konsekuensi NBWP apa nih? Konsekuensinya harus melaporkan SPT. Konsekuensinya harus melaporkan SPT. Oke, kalau sudah mau lapor SPT, yang dilaporin apa, Pak? Itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, SPT itu isinya ada 3 unsur. 3 unsur. Yang pertama nih, unsur pertamanya adalah sini ya, penghasilan nih ya. Ini yang ditunggu-tunggu nih sama kantor pajak nih. Gak cuma lapor SPT kertas kosong ya. Harus ada isinya. Apa isinya? Penghasilan. Karena dari penghasilan itulah yang nanti akan berujung kepada pembayaran pajak ya. Ini akan berujung kepada pembayaran pajak penghasilan. PPH, pajak penghasilan. Nah, yang kedua, SPT ini unsurnya adalah harta yang kita miliki. Harta ya. Harta. Ya, kadang orang bingung nih, harta itu seperti apa, Pak, wujudnya, bentuknya, definisinya. Nah, kantor pajak pun sampai saat ini juga belum pernah mengeluarkannya. Definisi harta itu apa sebetulnya? Kalau kantor pajak tidak memiliki definisi, maka definisinya mengacu kepada kesepakatan umum ya. Di mana kesepakatan umumnya di aturan akuntan Indonesia ada di sana. Ada standar akuntansi keuangan ya, atau di ketentuan akuntansi itu mengatur harta itu apa sih sebetulnya, aset itu apa ya. Harta adalah pengeluaran sekarang yang bisa memberikan manfaat di masa datang, memberi manfaat di masa datang. Kita punya mobil ya, tahun depan masih bisa kita manfaatkan, berarti itu harta. Lalu kita punya pulpen misalnya, pulpen nih, masa datang tuh ada manfaat nggak? Oh, 2 hari udah habis, Pak, tintanya. Berarti nggak ada manfaat masa datang. Maka pulpen ini bukan harta kita. Kecuali pulpen nggak pernah kita pakai, ini dari emas.
koleksi, ada berliannya, ya. Itu berarti investasi karena bisa dijual di masa depan. Ya, jadi antik barangnya. Tapi kalau itu yang kita pakai sehari-hari, habis dalam waktu setahun misalnya. Kalau di akuntansi ada standarnya ya. Kalau masa manfaatnya tidak melebihi setahun, maka itu dianggap sebagai expense, sebagai cost. Itu bukan harta. Nah, maka kita orang pribadi pakai saja acuan itu. Kalau kita punya simpanan misalnya, katakan asuransi lah ya, yang paling banyak dipertanyakan ya. Asuransi nih. Kalau asuransi kesehatan, ya pertanyaannya, ada manfaat nggak masa depan? Bisa nggak diambil preminya? Nggak bisa. Maka asuransi kesehatan, asuransi jiwa itu bukan harta kita. Ya, karena manfaatnya kita nikmati sekarang. Beda kalau asuransinya bernilai investasi. Kalau asuransi investasi, asuransi hari tua, bisa diambil uangnya di hari tua. Asuransi jiwa bisa nggak diambil di hari tua kita? Nggak bisa. Yang ngambil pun nanti bukan kita, ahli waris kita. Ya, kita ada musibah, meninggal misalnya, kecelakaan misalnya, yang terima duitnya bukan kita, yang terima ahli waris kita, anak-anak kita. Ya, jadi asuransi yang dianggap aset, yang dianggap harta adalah asuransi yang bernilai investasi, yang bisa kita ambil di masa depan. Ya, ini harta ya. Yang ketiga, ya termasuk sepeda gitu ya. Sepeda itu kan awet ya, bisa dimanfaatkan melebihi setahun ya, maka itu harta kita. Maaf ya. Yang ketiga, utang ya. Ya. Hutang ya, utang atau hutang ya, pinjaman. Ini juga harus masuk dalam SPT kita. Ya. Nah, 3 unsur ini sebetulnya kenapa dia dimasukkan di SPT? Karena 3 unsur ini bisa saling mengidentifikasi. Orang kalau hartanya banyak, ya, logikanya penghasilannya juga banyak. Jadi jangan kita masukkan harta tiap tahun nambah, tapi penghasilan kita urus terus. Nah, ini mencurigakan, ya. Orang pajak akan melihat ini SPT nggak wajar nih. Tiap tahun nambah aset, tapi penghasilannya segitu-gitu saja. Ya, ngepres sampai 100 juta saja, nggak mau naik. Tapi hartanya naik terus. Nah, ini nggak wajar. Ya, maka SPT menyajikan ada penghasilan, ada harta. Penghasilannya berapa, bisa didekati dengan harta dia berapa. Ya. Yang ketiga, utang. Orang punya penghasilan berapa juga bisa didekati dari utang. Karena utang itu kan dicicil ya, diangsur tiap bulan biasanya. Ya, kalau angsurannya tiap bulan, katakanlah 50 juta misalnya, tidak mungkin penghasilan dia di bawah 50. Paling tidak 2 kali lipat, 3 kali lipat dari cicilan utang itu. Ya, maka SPT itu berisi 3 hal itu. Ya. Nah, pertanyaannya, bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum punya NPWP, tetapi hartanya banyak misalnya. Nah, ini harus mempertimbangkan untuk ikut PPS. Mempertimbangkan ya. Saya tidak bilang wajib, tapi mempertimbangkan dulu nih. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan nih. Saya ganti warna merah ya. Biar menarik nih. Nah, di 2022 ini apakah ikut PPS? Nih ceritanya nih. Ini tanda tanyanya 2 ya. Lebih mantep. Ikut apa enggak di situ? Sekarang kita hitung nih. Kalau ikut nih misalnya ya. Kalau ikut ya. Dulu tidak ikut TA yang pertama nih. PPS itu ada 2 kan, skema 1 dan skema 2 ya. Sekarang pertanyaannya nih, aset yang terlewat di skema 1 ini, yang terlewat di TA yang pertama dulu ya, TA 2015, bisa nggak ikut di sini? Karena ini harus alumni TA 1 nih, alumni TA 2015. Nah, kalau skema 1 itu hanya untuk mereka, alumni atau peserta TA 2015, maka aset di bawah 2015 ini tidak perlu ikut BPS. Tidak perlu ikut BPS. Skema 1 ya. Terus kalau mau maksain gimana? Ya kalau wajib pajak mau maksain ya monggo silahkan, bagus sekali. Niatkan sebagai sedekah, bagus ya, nggak ada salahnya, boleh, nggak dilarang ya. Tapi secara aturan Anda dipersilahkan tidak ikut skema 1. Kenapa? Tidak ada resiko buat Anda ya, tidak ada resiko ya. Jadi
tidak ikut nih. Jawaban saya tidak ikut ya. Jawaban yang paling benar, tidak ikut. Apa alasannya? Karena tidak ada resiko. Ini alasannya ya, tidak ada resiko. Terus gimana nasibnya tanah 1 miliar yang belum terlapor, Pak? Ya, itu hasil dari perdagangan saya, Pak. Dulu nggak kena pajak, Pak. Saya takut nih, Pak. Ya. Nah, kalau nggak ikut teks amnesti, Anda nggak perlu khawatir. Atas harta itu tidak akan dikenai 30% ditambah 200%. Itu denda teks amnesti. Tidak perlu khawatir juga Anda dikenai pajak penghasilan, diperiksa tahun 2015. Ya, karena di aturan pajak kita ada yang namanya daluwarsa penetapan pajak. Kantor pajak tidak bisa memeriksa kita, tidak bisa menetapkan mengeluarkan tagihan kita untuk tahun pajak yang sudah lewat 5 tahun. Insya Allah aman. Ya, jadi nggak usah ikut PPS dan nggak usah bayar pajak penghasilannya. Itu kesimpulan dari tafsirannya undang-undang. Tapi kalau Anda mau ngotot mau bayar, alhamdulillah, silakan. Ya, nggak ada yang melarang. Ya, boleh, ya boleh. Oke ya. Jadi yang skema 1 ini yang sebelum 2015 ya, tidak ikut. Jawaban undang-undangnya tidak ikut. Ya. Oke, terus yang skema 2 nih. Skema 2 itu kan untuk harta yang diperoleh di 2016 sampai 2020 nih. Wah, saya ada tambahan 600 juta nih, Pak. Ya. Kalau mau ikut PPS skema 2, boleh nggak? Boleh. Ya. Karena tidak melihat apakah dia alumni TA 2015 atau bukan. Semua orang pribadi. Ya, skema 2 itu untuk orang pribadi. Semuanya boleh. Nah, sekarang pertanyaan kita harus mensimulasi diri. Ya. Harus mensimulasi apakah dengan ikut PPS itu kita bisa bayar pajaknya. Ya. Kita terus merasa ikhlas dengan bayar segitu. Oke ya, kita buat simulasinya ya. Yang pertama nih simulasinya, ikut PPS. Ikut PPS. Maka bayarnya berapa nih? Ya, bayarnya tinggal kita hitung ya. Harta kita kan 600 nih. Lalu tarifnya, tarif PPh-nya, PPh PPS-nya ya, PPh finalnya itu kan 14%. Ya, karena kita pasti nggak investasikan. Ini kan nggak mungkin dijual kan ya. Repot, lama jualnya ya. Tarifnya 14% kali 600. Berapa ini ya? 4, 2, 8 ya. Nah, 84 juta. Dengan aset senilai 600 yang Anda nggak pernah laporkan di SPT. Mungkin nggak 600 juta, mungkin angkanya 600 miliar bisa jadi. Ya kan, bisa jadi ya. Maka yang Anda korbankan untuk ikut PPS adalah 84 juta. Terus manfaatnya apa nih? Dengan saya keluar 84 juta, kita harus berpikir nih, apa manfaat dari 84 juta yang keluar ini? Nah, manfaatnya atau insentifnya adalah terbebas dari pemeriksaan pajak. Nah, ini banyak yang diharapkan oleh orang-orang yang ikut PPS. Ya, ada harapan yang dia inginkan. Ya, ada harapannya. Jadi nggak asal ikut-ikutan ya, Bapak Ibu ya. Terbebas dari pemeriksaan pajak. Misalnya nih. Jadi orang oke lah saya ikut bayar 84 juta. Karena kalau dia nanti menghitung-hitung nih, kalau kantor pajak periksa 2016 sampai 2020, walaupun 2016 sudah daluwarsa ya, nggak bisa diperiksa. Misalkan 2017 sampai 2020 diperiksa, ya. Potensi pemeriksaan pajaknya 2017 sampai 2020, misalkan kita hitung nih, datang ke konsultan, Pak, tolong dihitungkan nih, resiko pajak saya berapa? Oh, ternyata resiko Bapak 100 juta nih. Belum lagi Bapak nanti akan direpotkan, ya. Repot, dipanggil, dimintai data, rekening tabungannya diminta, ya. Suami istrinya dipanggil juga nih, rekeningnya diminta juga. Merepotkan, misalnya merepotkan, ya sudah. Kalau resikonya 100 ditambah repot gitu ya. Tambah repot juga, ya bayar 84 juta.
Itu pilihan yang cerdas, ya, pilihan cerdas. Ya, yaitu kita menghitung resikonya berapa di sini. Jangan asal ikut bayar selesai, enggak. Pertimbangkan ya, resikonya apa, manfaatnya apa, ya. Nah, berarti yang kedua pilihannya tidak ikut nih, tidak ikut. Kalau tidak ikut PPS, ya PPS berarti kita buat SPT ini, buat SPT sejak ya kalau saran saya sejak tahun 2016. Mau 15 juga boleh untuk menempatkan harta-harta itu. Ya. Kalau saya sih 2016 masih oke karena 2016 nggak bakal diperiksa. Tapi masukkan harta-harta sesuai dengan yang dimiliki per 31 Desember 2016 ya. Masukkan di situ. Buat SPT 2016, lalu 2000 sampai 2020. Nah, buat SPT itu kan kita harus melaporkan penghasilan. Betul ya? Penghasilan masuk, harta masuk, utang juga masuk. Nah, dari penghasilan yang kita masukkan di SPT, kita hitung pajaknya berapa. Oh, pajaknya 100 juta pajaknya, itu misalnya ya. Wah, mahal nih, 100 juta. Duit saya tinggal 80-an juta. Ya sudah ini, bayar PPS saja. Dengan bayar PPS, membuat cuma 2 lembar, 3 lembar saja. Nggak usah tiap tahun, ya. Online lagi, nggak usah ngantri. Bayar 84 juta, selesai. Kewajiban pajak Anda 2016, 17 sampai 20 nggak bakal ditanya oleh kantor pajak. Kantor pajak hanya bisa menanyakan, memeriksa terkait dengan harta. Kalau masih ada yang terlewat, itu yang bisa dikejar. Kalau soal penghasilannya tidak bakal dikejar. Ya, itu jaminan dari undang-undang kita, ya. Itu pilihannya ya, pilihannya. Jadi sebelum ikut PPS pastikan berapa nilai berapa resiko ikut PPS nih yang 84 ini, berapa resiko kalau pembetulan SPT saja. Ya. Kalau resiko pembetulan SPT itu hanya 10 juta saja misalnya, dibandingkan dengan PPS yang 84 juta, ya sudah, boleh Anda melakukan pembetulan SPT. Ya. Cuman resikonya kalau kita membetulkan berarti kantor pajak masih punya hak untuk meninjau 2017 sampai 2020. Ya. Kalau Anda nggak mau direpotin, nilai repot Anda adalah 100 juta misalnya, ya sudah ikut PPS. Ya. Nah, lalu kalau tahun 2021 nih SPT yang sekarang nih ya, SPT yang sekarang ya harus kita laporkan. Ya. SPT yang sekarang harus kita laporkan ya, 2021 ya. Walaupun NPWP-nya baru kita daftarkan hari ini. Boleh kita lapor SPT 2016, 17, 18 dan seterusnya. Gak ada larangan. Karena kewajiban pajak itu tidak dilihat dari kapan dia punya NPWP. Kewajiban pajak itu dilihat dilaksanakan sejak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ya. Itu ya kira-kira sementara yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya ada waktu untuk membahas dan membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.